Maskapai milik pemerintah Garuda Indonesia kembali mengalami turbulensi hebat. Laporan dari Bloomberg menyatakan utang BUMN penerbangan ini melonjak menjadi 70 triliun rupiah di tahun 2021. Kondisi keuangan Garuda yang berat sebelum adanya wabah COVID-19 semakin limbung pasca pandemi virus corona. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir meminta dilakukan efisiensi besar-besaran untuk menyelamatkan Garuda. Kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan. Tidak mungkin didiamkan. Nah, sama Garuda, ya kita ada purpose 4 tahapan, 1, 2, 3, 4. Saya nggak mau berdebat tahapan itu ya, kan teman-teman media udah dapat. Kita justru ini tahapannya 1, 2, 3, 4. Apa? Tidak hanya ke pihak lessor, ini kan yang utama lessor. Bahwa Garuda ke depan, Citylink ke depan akan fokus kepada domestic market. Kita tetap mempertahankan 1.300 ya, itu pilot. Untuk meringankan beban perusahaan, perseroan akan menawarkan sejumlah opsi. Di antaranya adalah pengurangan gaji dan pensiun dini. Potensi yang ada itu masih bisa kita kelola. Nah, bahwa manajemen mengambil opsi memotong gaji, kami juga tidak ada yang keberatan, ya. Dan juga menawarkan program pensiun dini itu sifatnya sukarela. Nah, maka dari itu posisi itu kami serahkan kepada pegawai. Siapa yang mau ngambil atas tawaran program pensiun dini. Kami tidak dalam posisi menyuruh atau menolak. Itu kira-kira yang ada. Ekonom Indef, Abra Talatov menilai, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, pemerintah dan DPR harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh, agar tak terjadi moral hazard di tubuh perseroan. Dalam rangka menyelamatkan bisnis Garuda Indonesia, saya pikir pemerintah bersama DPR terlebih dahulu harus melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh, serta mampu memisahkan sumber masalah yang muncul di Garuda Indonesia sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini penting guna menjaga agar tidak terjadi moral hazard di tubuh Garuda Indonesia dan juga memastikan agar praktik-praktik inefisiensi yang sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 tidak mendapatkan tempat untuk menjadi ajang cuci piring dengan dalih pandemi COVID-19. Kemudian dukungan pemerintah terhadap Garuda berupa dana pinjaman investasi pemerintah sebesar 8,5 triliun, saya pikir ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang sudah cukup ideal karena mampu memberikan nafas bagi Garuda. Garuda Indonesia sempat mencicipi keuntungan di tahun 2015 dan 2016. Namun setelah itu mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut di tahun 2017 dan 2018. Bagaimana nasib maskapai plat merah ini ke depan? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Garuda yang semestinya bisa terbang tinggi ternyata sekarang kembali terkena turbulensi. Kalau kita bicara mengenai Garuda memang sepertinya tidak henti-henti badai ini melanda Garuda. Bagaimana tidak, beberapa tahun terakhir Garuda ini terus merugi. Meskipun sempat mengalami keuntungan di tahun 2019 sebesar 97,72 miliar, tetapi ternyata di 2020 kerugiannya mencapai 16 triliun rupiah. Itu termasuk juga total utang yang mencapai 70 triliun. Oleh karenanya, di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai turbulensi keuangan, mampukah kemudian Garuda bertahan. Kita tentunya berharap Garuda ini bisa diselamatkan karena maskapai plat merah ini merupakan salah satu citra bangsa. Untuk itulah saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan nanti juga terhubung dengan beberapa narasumber melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, sehat? Selamat malam, Bang. Menteri BUMN periode 2011-2014, Pak Dahlan Iskan. Sehat, Pak Dahlan? Mungkin bisa dipakai mic-nya, Pak Dahlan, untuk menyapa pemirsa. Ya, selamat malam. Terima kasih. Berikutnya ada staf khusus Menteri BUMN, Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, sehat? Sehat, selamat malam. Semakin sering ya, Bang? Karena ada banyak pembicaraan berkaitan mengenai BUMN setelah kemarin juga sempat di TV One, sekarang di TV One lagi bicara lebih spesifik mengenai Garuda Indonesia. Ada Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Pak? Sehat, terima kasih. Dan kita juga sudah terhubung melalui video conference dengan Pak Said Didu yang merupakan Sekretaris Kementerian BUMN di periode 2005-2010. Pak Said, selamat malam. Selamat malam.
Kita nanti juga menantikan hubungan dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra, tetapi saya ke Bang Dedi dulu. Bang Dedi, terakhir pembicaraan dengan Garuda Indonesia sebagai mitra Komisi 6. Ini sebelum nanti saya ke Bang Arya juga sih sebenarnya. Komunikasinya bagaimana kemudian? Ya kalau komunikasi baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau bicara komunikasi ya, tapi kalau bicara tentang situasi perusahaan ya memang tidak menggembirakan. Karena kita sudah tahu bahwa kemarin aja tahun lalu saja kondisi ekuitasnya sudah 0. Cuma saya agak bingung nih kenapa bisa minusnya sampai 41. Berarti sebulan dia bayar berapa itu barangnya ada dalam waktu 1 tahun. Nah, kita melihat bahwa memang Garuda tidak dalam kondisi yang sehat karena beban yang begitu lama, ya banyak persoalan. Termasuk yang terutama tentu biaya lesor tadi dan biaya operasional yang menurut saya cukup besar dan orang-orang di dalam masih berpikir ini it's the same company 20 years ago. Nah ini yang menurut saya nggak benar gitu. Nah jadi kalau ke situasinya sekarang memang terus terang bagaimanapun manajemen Garuda berusaha untuk memulihkan keadaan Garuda, saya kira sudah terlalu dalam. Sudah terlalu dalam kondisi keuangannya, sudah negatif cash flow dan negatif equity, lalu ditambah situasi COVID. Nah ini kan menambah beban yang begitu besar, misalnya ada social distancing sehingga biaya operasionalnya naik 1,5 kali misalnya. Ya pergi 1/3 pulang kosong misalnya. Ini kan kalau diterusin ya bukan hanya besar pasak daripada tiang, pasaknya pun hilang ini nanti lama-lama gitu. Nah ini problem yang tidak harus diselesaikan secara menyeluruh. Nah itu yang kita tahu, kita berkomunikasi juga dengan Kementerian BUMN dari 8,5 triliun yang tahun lalu sudah dicadangkan sebagai talangan, itu tidak semua di drawdown, hanya 1 triliun karena begitu 1 triliun dia menguap. Habis tidak membawa perbaikan apa-apa. Jadi memang kita lihat situasinya ini harus ada restruct yang sangat mendalam. It will be a painful process lah untuk kita mencari jalan keluar dari Garuda ini. Dan saya mau tekankan bahwa itu bukan karena dosa manajemen yang sekarang. Ini sudah dosa turunan yang cukup lama saya kira. Ya, kita tahu dulu kelakuan di rute yang lama-lama lah gitu ya. Ada buy and lease back misalnya lalu membuat itu tekanan buat Garuda, sekarang baru terasa segala macam gitu ya. Kalau menurut saya juga misalnya kemarin itu dengan memberikan meminta penundaan utang, rate naik itu hanya menyimpan bom waktu misalnya, harusnya dari kemarin diselesaikan. Nah, situasi ini menurut saya memaksa kita harus mencari penyelesaian yang menyeluruh. Tidak bisa parastamol lagi di sini sakit kepala. Ini sudah kalau orang ini udah mau kena selebralnya nih kalau nggak diberesin. Makasih. Di sini ada Pak Dahlan Iskan, di periode 2014 Garuda ini sempat merugi 4,87 triliun. Nah tentu Pak Dahlan ini sudah mendeteksi ketika jadi menteri kenapa kemudian Garuda bisa merugi sedemikian dalam. Silakan Pak Dahlan. Ya saya setuju tadi dengan beliau bahwa udahlah kita nggak usah bicara itulah. Semua orang udah tahu bahwa ini parah banget dan harus tindakan yang paling drastis yang harus diambil. Paling drastis itu ya sudah tadi sudah disebutkan, saya setuju bahwa mungkin pesawat-pesawat yang sewa itu negosiasi lagi sudah langsung aja. Enggak mau ya sudah pesawatnya dikembalikan, kalau mau ya terbang bagi hasil atau apa. Dan itu harus drastis, karyawan bagaimana harus, semuanya di segala lini harus drastis. Karena memang ya ada juga akibat manajemen yang lama-lama, ada juga ternyata juga ada korupsi dulu yang saya juga tidak tahu. Ternyata juga tambah lagi kena COVID. Menurut saya ya sudahlah drastis saja. Nah setelah drastis itu diapakan? Kan perusahaan penerbangan itu kan kompetisinya luar biasa. Dengan gaya manajemen BUMN menurut saya udah nggak bisa lagi lah. Ini gaya yang bagaimana? Ini tentu kita penasaran ya pemirsa. Ini gaya yang bagaimana nih Pak Dahlan? Karena Pak Dahlan pernah ada di sana. Gayanya kan gayanya itu kan tidak bisa kayak swasta gitu. Tidak bisa benar-benar keras gitu kan nggak bisa. Nanti ada unsur serikat pekerja, ada unsur politik, ada unsur main-main dan seterusnya. Kalau di swasta kan lebih gampang menyelesaikan itu. Ya sudah, pertama sebetulnya kan
yang paling bisa kalau memang Garuda harus terbang terus, sudahlah kerjasama dengan Singapore Airlines atau dengan Cathay Pacific, apa boleh. Pilihannya kan mati atau hidup, begitu. Nah, tetapi hidup sepenuhnya kan sudah nggak bisa lagi lah. Pilihannya mati. Nah, mau mati atau mau setengah hidup, gitu. Nah, ini berat ini pilihannya, mau kalau mati atau setengah setengah hidup, hidup. ya sudahlah. Misalnya dengan Singapore Airlines. Memang dulu saya pernah melakukan pembicaraan dengan Malaysian Airlines waktu itu. Malaysian Airlines lagi sulit-sulitnya. Kita waktu itu lumayan gagah masih. Kemudian waktu itu saya merintis bertemu dengan CEO Malaysian Airlines. Kita pengen membawa ide bahwa sudahlah Garuda ini akan menangani domestik Indonesia. Karena pasar domestiknya luar biasa besar. Malaysian Airlines nggak usah ikut-ikut domestik Indonesia. Bahkan domestiknya Malaysia pun ditangani Garuda begitu. Kemudian internasionalnya ditangani Malaysian Airlines. Tapi itu 8 tahun yang lalu. Sekarang nggak mungkin lagi karena Malaysian Airlines juga sulit sekali sekarang. Lebih sulit dari Garuda. Sehingga satu-satunya pilihan ya Singapore Airlines. Jadi kalau pola yang sama, ya sudah Garuda mengamankan pasar domestik Indonesia itu luar biasa besar dan menguntungkan. Kemudian pasar internasionalnya kerjasama sama Singapore Airlines, Garuda menjadi feeder. Ini menyakitkan secara nasionalisme dan memalukan, tetapi kan pilihannya tidak banyak begitu. Tapi kan ada kemudian tadi Pak Dahlan sempat sampaikan, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa. Pak Dahlan sudah sampaikan usulan yang baik ketika itu untuk bisa membuat Garuda tetap terbang tinggi dan tetap gagah. Tapi kenapa nggak diterima ya Pak? Oh, waktu itu kan Malaysian Airlines sendiri kemudian ganti CEO. Saya juga habis masa jabatan. Ini yang berat ini kalau sudah habis masa jabatan berubah kebijakan ya Pak. Ya tapi kalau sekarang Mbak, mohon maaf saya potong. Dengan SQ pun kita susah juga kerjasama. Karena mereka sudah menggrounded hampir 50 pesawat mereka. Jadi saya kira filosofi industri penerbangan ini memang sudah harus berubah. Dan kita jangan pernah membayangkan Garuda bisa back to their golden days. Mereka bisa bermain di 20-40% saja menurut saya sudah hebat. Mereka main di 60 pesawat saja sudah hebat. Tapi dengan captive market yang spesifik gitu, jangan mau catch all juga. Nah itu bahaya gitu, karena biarlah itu dibagi dengan yang lain. Dan kita tetap punya Garuda, small sizes, nggak kayak dulu, tapi sustain gitu. Dan nggak gagah-gagahan gitu loh, karena sudah berubah sama sekali. Hubungan dengan lessor pun kayak tadi tuh udah harus berubah. Nggak bisa lagi nyuri uang dari lessor. Sekarang lu jual seat aja, kita operator aja. Misalnya begitu, ownership biar di dia, bebannya ada di sana misalnya. Yang ngurusin tiketingnya, urusin portofolio produknya, jangan lagi Garuda, banyak di situ maling. Biarin aja Traveloka, biarin aja JDID, biarin macam-macam, why not? Gitu. Nah sekarang persoalannya kalau menurut saya nyari ini siapa yang mau nolongin ini. Tidak mungkin pemerintah kita bebankan, jangan pemerintah disuruh gitu, karena nggak adil buat rakyat. Gitu loh ya. Jadi harus dicari siapa. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu bagaimana BUMN yang sekarat itu kita infus. Dan kalau berharap pemerintah tentu saya kira ini salah. Ya, tidak boleh pemerintah yang membereskan kekacauan ini dengan mengambil haknya rakyat kecil. Saya kira salah. Terima kasih. Banyak yang main-main tadi kalau kata Pak Dahlan tanda petik. Jangan juga mencuri. Nah ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan Garuda ini akhirnya tidak bisa terbang tinggi dan justru jangan-jangan malah otaknya yang sudah kena, serebralnya tadi kalau disampaikan oleh Mas Dedi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan diskusi, tetaplah bersama kami.